Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kultivator berjubah biru menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru memerintahkan alat sihir terbangnya untuk menembak balik untuk menghindari serangan dua Hering Simian. Dia jelas meremehkan mereka. Sebagai binatang iblis kelas 2, burung nasar pasti memiliki beberapa kemampuan. Sebelum kedua burung nasar benar-benar turun, mereka melepaskan pekikan yang menusuk. Ketika pembudidaya berjubah biru mendengar ini, dia merasakan tubuh dan pikirannya bergetar. Kemudian, angin yang membawa aroma amis bertiup di atasnya dan kultivator berjubah biru itu berteriak ketakutan, kulitnya menjadi sangat pucat. Pada saat itu, dua ledakan teredam terdengar. Dua bola api seukuran kepalan tangan telah ditembakkan dan menghantam dua burung nasar yang masuk. Cahaya merah bersinar dari ledakan dan kobaran api menyelimuti mereka, memanaskan udara di dekatnya dengan suhu yang sangat panas. Raungan simian Vultures tiba-tiba berhenti. Kultivator berjubah biru senang karena baru saja lolos dari kematian. Dia kemudian dengan cepat memerintahkan alat ajaib untuk kembali padanya dan menembak sejauh 40 meter sebelum mengeluarkan jimat dan menamparkan di tubuhnya. Dengan penghalang cahaya kuning muncul di tubuhnya, pembudidaya berjubah biru merasa lebih aman, sekarang menyadari bahwa teknik mantra berbeda dalam praktik dan kenyataan. Kurang pengalamannya hampir mengakibatkan kematian. Dengan pemikiran itu, dia melihat ke bawah dengan terkejut melihat Han Li, yang juga mengenakan jubah biru. Tentu saja, kultivator berjubah biru itu tahu bahwa dialah yang menyelamatkan hidupnya. Bola api yang dilepaskan Han Li dengan kultivasi yayasan pendiriannya tidak cukup untuk membunuh binatang iblis kelas 2. Kedua Hering Simian segera terbang keluar dari api dengan penampilan yang lebih aneh. Burung nasar sebagian tubuh terbakar dan tidak lagi memperhatikan kultivator berjubah biru, karena mereka sekarang terbang ke arah Han Li. Adapun burung nasar dengan cakarnya dipotong, sekarang bergegas menuju kultivator berjubah biru dengan mata merah. Han Li memandangi dua burung besar itu dan mengerutkan alisnya. Dia kemudian menamparkan salah satu kantong di pinggangnya dan melepaskan dua garis cahaya putih, masing-masing berisi kelabang seputih salju sepanjang setengah kaki. Kedua kelabang itu jauh lebih kecil daripada Hering Simian, tetapi mereka tampak berdengung penuh semangat, tidak takut pada mereka. Segera setelah kelabang dipanggil, bergegas untuk menemui burung nasar secara langsung, tetapi kepala kera burung nasar itu berkerut ketakutan dan buru-buru mengepakkan sayapnya untuk menghentikan serangan mereka. Setelah mencium bau serangga dengan lubang hidungnya, mereka bahkan berusaha lari ketakutan. Aroma serangga eksotis kuno bukanlah sesuatu yang berani didekati oleh binatang iblis tingkat rendah. Namun, kedua kelabang itu tidak memiliki niat untuk membiarkan mereka berlari bebas. Mereka melepaskan pekikan yang mengerikan dan membuka mulut mereka, memuntahkan ki glasial putih yang melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Burung nasar hanya bisa menjerit sengsara sebelum mereka tenggelam olehnya. Kelabang kemudian terbang ke depan dalam embusan angin dan memasuki ki glasial tanpa ragu-ragu. Ketika Han Li melihat ini, dia tidak memperhatikan pertempuran di sisinya lebih jauh dan berbalik untuk melihat kultivator berjubah biru. Kultivator berjubah biru sedang mengendalikan pedang kecil saat keringat membasahi tubuhnya. Adapun Hering Simian yang terluka, ia masih melakukan perlawanan yang cukup keras, dan tampak sama ganasnya dengan saat masih sehat. Itu dengan cekatan berlari berputar-putar di sekitar pembudidaya berjubah biru dalam keburaman coklat, terus-menerus mengoceh, dan kadang-kadang menyerang penghalang cahaya dengan satu cakarnya. Serangan konstan pada penghalang cahaya membuat kultivator berjubah biru putus asa, dan tidak mampu memusatkan perhatian pada pertempuran dengan sepenuh hati. Meskipun pedang terbang itu kuat, tuannya terlalu lemah menggunakannya. Dia bisa melukai burung hering pada awalnya ketika dia lengah,
tetapi sekarang dia hampir tidak bisa melacaknya. Adapun jimatnya yang lain, mereka berada di luar kemampuan kultivator berjubah biru. Sudah sulit untuk mengontrol alat sihir pedang, tidak mungkin membagi perhatiannya lebih jauh. Jika tidak ada lagi yang terjadi, dia akan segera menderita kekalahan dan binasa. Kilatan dingin berkedip di mata Han Li saat dia melihat herring simian berputar beberapa kali di udara. Saat dia merenungkan apakah dia harus membantu atau tidak, burung herring itu merasakan sesuatu dan mengeluarkan suara sebelum berhenti untuk mengejar pembudidaya berjubah biru. Ia kemudian membuka sayapnya dan menempuh jarak lebih dari 40 meter dalam sekejap. Adegan ini mengejutkan baik pembudidaya berjubah biru dan Han Li, tetapi Han Li hanya mendengus. Dia begitu saja mengangkat tangannya dan benang merah keluar. Sosok burung nasar tiba-tiba berhenti di udara sebelum menabrak tanah, tak bergerak. Meskipun dia baru memasuki Endless Sky Plains baru-baru ini, Han Li telah mendengar tentang dendam ekstrim yang bisa dimiliki oleh herring simian. Karena dia tidak ingin masalah terjadi di masa depan, dia memutuskan akan lebih baik untuk mempersingkat masalah selagi dia bisa. Serangan tiba-tiba Han Li mengejutkan kultivator berjubah biru dan dia berteriak ketakutan, "Jarum terbang! Kamu menggunakan alat sulap jarum terbang!" Han Li melirik kultivator berjubah biru dan dengan tenang bertanya, "Apa? Apa ada yang aneh tentang itu?" Dia melambaikan tangannya ke arah mayat burung nasar itu dan seberkas merah melesat kembali ke tangannya. Itu adalah jarum perak berkilau sepanjang 1 inci yang bersinar dengan cahaya merah. Tentu saja tidak, itu hanya. Sebelum kultivator berjubah biru dapat melanjutkan penjelasannya, dia diinterupsi dengan 2 bunyi gedebuk. 2 balok es putih berkilau jatuh ke tanah dan meninggalkan lubang sedalam 1 meter di tempat mendarat. Di dalam balok es ini ada kedua herring simian, dengan mata terbelalak dan jelas mati. Saat kultivator berjubah biru menatap dengan kaget, cahaya putih melintas dari balok es dan 2 garis cahaya terbang keluar, berputar di sekitar Han Li sebelum mendarat di bahunya. Kultivator berjubah biru menelan ludah dan bertanya, "Dirimu yang terhormat memupuk serangga roh." Han Li mengelus salah satu kelabang di bahunya dan berkata, "Benar. Akulah yang mengasuh kedua Glacial Snow Centipedes ini." Glacial Snow Centipedes bukanlah sesuatu yang dibuat oleh Han Li. Mereka adalah serangga yang benar-benar eksotis dan setelah dewasa, mereka tampak mirip dengan bentuk kelabang es bersayap 6 saat ini. Jika seseorang tidak berpengalaman dengan serangga eksotis, tidak akan bisa membedakannya. Sangat mengejutkan Han Li, pembudidaya berjubah biru dengan penuh semangat berkata, "Apakah rekan Taois bersedia berpisah dengan jarum terbang dan serangga roh? Saya akan membelinya dengan harga yang mahal." Han Li tercengang sejenak dan kemudian tersenyum, berkata, "Apakah rekan Taois sedang bercanda? Serangga ini telah mengenali saya sebagai tuan mereka dan Anda mungkin tidak mampu membayar harga saya untuk jarum terbang. Batu roh tidak masalah. Saya akan menerima harga berapapun yang Anda nyatakan." Kultivator berjubah biru berbicara dengan nada sombong. Hatinya tergerak melihat jarum yang membunuh herring simian dalam sekejap. Ketika Han Li mendengar ini, dia menyipitkan matanya. Setelah memeriksa pembudidaya berjubah biru untuk waktu yang lama, ekspresinya menjadi cemberut dan dia dengan dingin berkata, "Maaf, tapi jarum ini sangat nyaman untuk saya gunakan. Karena kamu tidak mau, biarlah. Jika saya juga memiliki alat sulap yang sangat tajam, saya mungkin juga tidak mau menjualnya. Nama saya Feng Yue, dan aku belum berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Bolehkah saya tahu nama Anda yang terhormat?" "Nama keluargaku adalah Han. Bagaimana kalau kita menertibkan semua orang terlebih dahulu?" Han Li dengan acuh berkata. Dalam barisan, Feng Yue tertegun sejenak sebelum melihat sekeliling, manusia telah keluar dari persembunyian dan berdiri. Namun,
mereka semua berkerumun sejauh 30 meter dari para pembudidaya dengan ekspresi hormat. Para pemimpin dari kedua suku adalah satu-satunya yang berdiri di dekat mereka. Mereka tampak agak bersemangat, tetapi Yinglu tampak sangat bahagia. Yinglu telah dengan jelas melihat ketiga Herring Simian dibunuh seluruhnya oleh Immortal Han, yang telah dia pekerjakan di sepanjang jalan. Kemampuan agung abadi ini ditemukan di luar apa yang dia harapkan, sangat menyenangkannya. Tampaknya dia sendiri sudah cukup untuk menjaga mereka tetap aman dalam perjalanan. Han Li memanggil para pemimpin suku dan memerintahkan, berurusan dengan binatang iblis. Bawakan aku cakar dan bulu ekor mereka. Adapun sisanya, Anda dapat menggunakannya sesuai keinginan. Menurut aturan dataran, pembunuh binatang iblis memiliki klaim atas semua bagiannya. Meskipun bahan-bahan ini sedikit dan kualitasnya lebih rendah, itu berharga bagi seorang kultivator pendirian yayasan dan Han Li tidak dapat mengabaikannya di bawah identitasnya saat ini. Iya, kami akan mengikuti perintah Anda. Yinglu berkata dengan gembira. Daging Herring Simian mungkin tidak berharga bagi dewa, tetapi sangat berharga di mata manusia dan dapat ditukar dengan banyak hal. Pemimpin suku Ba juga mengakui perintah itu dengan nada hormat. Kemudian, keduanya mengeluarkan serangkaian teriakan dan pemuda kekar dari suku berjalan keluar untuk menangani mayat burung nasar. Yang terbunuh oleh jarum terbang itu mudah disiapkan, tetapi burung nasar yang membeku harus dihancurkan terlebih dahulu. Jika Immortal Feng terluka, bagaimana kalau kamu kembali ke keretamu dan beristirahat? Aku juga merasa agak lelah dan akan kembali duluan. Han Li berbicara kepada kultivator berjubah biru dengan nada acuh dan kemudian berjalan kembali ke gerbongnya tanpa menunggu jawaban. Sikap acuh Han Li membuat kultivator Feng Yue bingung. Dia awalnya berencana untuk berteman dengannya setelah melihat alat sihir tajam dan serangga rohnya, tetapi Han Li tiba-tiba pergi, meninggalkannya dalam posisi yang canggung. Dari kebaikan telah diselamatkan oleh Han Li dan kekuatan yang dia ungkapkan juga, kultivator Feng tidak bisa membalas. Setelah beberapa lama, dia hanya bisa menghela nafas dan dengan kesal kembali ke gerbongnya. Tanpa sepengetahuan Feng Yue, Han Li sedang duduk bersila di gerbong, diam-diam menatapnya saat dia pergi. Tuan. Orang itu memiliki sedikit dukungan. Mengapa guru memisahkan diri darinya? Suara bingung Silver Moon muncul di benaknya. Setelah beristirahat sejenak, Silver Moon akhirnya mendapatkan kekuatan yang cukup untuk berbicara. Orang itu bukan dari suku melonjak. Apa? Bagaimana guru mengetahui hal ini? Pernyataan Han Li mengejutkan Silver Moon. Lihatlah ini. Han Li membuka tangannya dan memanggil bola cahaya biru ke dalamnya. Itu adalah gambar Liontin Giok yang diukir dengan karakter kuno. Ini adalah karakter kuno dari Great Jin, kata Silver Moon, terkejut. Faktanya, saya rasa tidak akan terjadi apa-apa padanya bahkan jika saya tidak bertindak. Liontin Giok yang dibawa Feng Yue di tubuhnya adalah alat sulap kelas atas. Setiap kali burung iblis itu mendekatinya, secara otomatis akan melepaskan serangkaian gelombang roh untuk melindunginya. Dia menyembunyikannya di pinggangnya hanya dengan selapis kain tipis, dan aku bisa melihatnya dengan jelas dengan Bright Side Spirit Eyes. Mereka kemungkinan besar berasal dari klan bangsawan di Great Jin. Silver Moon menjadi termenung dan berkata, itu benar. Dari catatan kuno, Feng of Ning adalah klan bangsawan yang secara ekstensif memanfaatkan nama besarnya. Sepertinya kita harus menjadi rekan Daois Feng. Tapi di mana Ning ini? Apakah itu negara bagian Ning di 36 wilayah kerajaan Jin? Atau apakah itu provinsi Ning Barat di salah satu dari 108 provinsinya? Atau dari kota biasa bernama Ning? Karena Han Li ingin pergi ke Kekaisaran Jin, dia memperoleh banyak catatan kuno yang berkaitan dengannya. Dia tidak menganggap pernyataannya sebelumnya mengejutkan karena dia tahu Silver Moon telah memeriksa banyak. Terlepas dari apa klan Jin besar dia adalah muridnya,
penampilannya di dataran langit tak berujung adalah tanda masalah. Dengan demikian, semakin sedikit kontak yang saya miliki dengannya, semakin baik. Saat ini, prioritas kami adalah berangkat dari dataran dan menemukan cara untuk melarutkan ki yang mengerikan di tubuh saya. Dengan mengatakan itu, dia menutup matanya. Silvermoon terkekeh dan setuju, itu benar. Karena orang ini hanya pada tahap pendirian yayasan awal dan memiliki alat sihir pelindung pada tingkat itu, dia pasti karakter penting bagi klan Feng. Tapi karena dia sekarang menyembunyikan diri dalam pengawalan untuk upeti suku kecil, pasti akan ada masalah yang mengikutinya. Setelah itu, Silvermoon juga diam. Beberapa saat kemudian, beberapa pemuda akhirnya berhasil menembus bongkahan es besar yang menjebak Hering Simian dengan palu besar, dan mereka dapat membantai ketiga Hering Simian dengan benar. Setelah itu, mereka memberikan bahan yang paling berharga, cakar dan bulu ekor, kepada Han Li. Bagian yang tersisa dibagi di antara dua suku. Tentu saja, karena Han Li adalah dewa yang diundang oleh suku Bangau Kelabu, mereka menerima sebagian besar. Sementara pemimpin suku Ba tidak mendapatkan banyak, dia tetap bahagia karena mereka memperoleh panen yang tidak terduga meskipun immortal sukunya tidak membunuh satupun binatang buas itu. Di dalam kereta tersegel suku Serigala Merah, pembudidaya berjubah biru melepas jubahnya untuk memperlihatkan wajah pucat. Terlepas dari bibirnya yang terlalu tipis, dia tampil agak tampan. Pada saat itu, dia memasang ekspresi dingin dan dia menepuk lehernya sebelum menemukan rantai emas yang memiliki kunci perak yang terhubung dengannya. Kuncinya setebal jari dan panjangnya beberapa inci. Desain misterius terukir di atasnya bersama dengan karakter emas. Setelah menatap kuncinya, Feng Yue mengungkapkan ekspresi aneh. Kemudian, wajahnya bergetar antara kegembiraan dan rasa sakit sebelum akhirnya memasang ekspresi muram. Dia menghela napas panjang sebelum dengan hati-hati menyimpan kuncinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang bisa melihat kunci yang tergantung di lehernya, dia menutup matanya dan mulai memulihkan kekuatan sihir yang baru saja dia konsumsi. Tidak lama setelah mereka selesai membersihkan bangkai Hering Simian terakhir, kedua suku itu mulai berangkat. Kali ini, tidak ada yang berani berbicara sembarangan dengan suara keras. Meskipun pertempuran melawan burung nasar tidak berlangsung lama, hal itu telah mengguncang banyak pemuda suku melonjak. Mereka yang memiliki urat roh merasa sangat bersemangat dan berharap mereka dapat segera terbang ke kuil, sehingga mereka dapat memperoleh kekuatan besar dari seorang dewa. Hari berikutnya berjalan lancar, tetapi ketika Han Li memahami mantra untuk membubarkan segel Pestilence Demon Soulok, apa yang disebut perkemahan kuil telah memasuki jangkauan indera spiritual. Karena takut akan ada dewa tingkat tinggi yang ditempatkan di dekat perkemahan, Han Li tidak berani menyapu indera spiritual di dekatnya, tetapi dia samar-samar mencampur fluktuasi ki spiritual, menunjukkan ada banyak pembudidaya tingkat rendah di dekatnya. Mata Han Li berkeliaran tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Setelah menempuh perjalanan 10 km, kedua suku bersorak. Ekspresi Han Li bergerak dan dia menyapu lengan bajunya, membuka tirai kereta. Dia melihat dataran datar di sekitar mereka dan titik hitam besar di kejauhan. Cahaya biru berkedip di mata Han Li dan dia bisa melihat dengan jelas apa itu titik hitam. Ada tembok setinggi 12 meter yang terbentuk dari batu tebal dan batang kayu. Di bagian belakang tembok, ada tenda tinggi yang disukai suku melonjak dan beberapa bangunan kayu. Kadang-kadang, manusia suku melonjak akan berkeliaran di sekitar, menyebabkan daerah itu tampak agak hidup. Di antara tenda-tenda dan bangunan kayu, ada aula yang terbuat dari satu batu besar yang dikelilingi oleh beberapa bangunan. Beberapa pembudidaya berpakaian khusus kadang-kadang berjalan ke aula. Saat tatapan Han Li mengembara melintasi apa yang disebut perkemahan ini, dia akan melihat pilar batu besar yang didirikan di sekelilingnya. Pilar-pilar batu ini bersinar dengan cahaya yang menyilaukan,
dan tingginya 100 meter dan lebih tebal dari lebar seseorang. Ini jelas formasi mantra skala besar yang ditempatkan oleh kuil langit tak berujung untuk melindungi perkemahan. Juga tidak ada pembudidaya yang terbang di dalam perkemahan sehingga jelas untuk melihat formasi mantra membatasi perjalanan melalui udara. Setelah menilai kota, Han Li menutup tirai. 2 jam kemudian, rombongan Han Li tiba di pintu masuk perkemahan. Tidak ada penjaga untuk berbicara dan kelompok itu masuk sesuka hati. Ying Lu dan pemimpin suku Ba berdiskusi singkat sebelum berpisah dan berangkat ke arah berbeda. Di dalam perkemahan, Han Li dapat dengan jelas melihat segala sesuatu dengan indera spiritual. Tenda bulu dan bangunan kayu berserakan di mana-mana dan hanya jalan utama yang bersih. Jelas bahwa selain bangunan batu, bangunan itu hanyalah tempat tinggal sementara bagi suku-suku yang lewat untuk mempersembahkan upeti. Namun, yang perlu beristirahat di sini adalah semua suku kecil yang harus menempuh jarak terjauh. Suku yang lebih besar tidak perlu melakukan perjalanan lebih jauh karena mereka tinggal di dekat kuil. Sebagian besar tenda dan bangunan kayu ini tampak biasa saja dengan beberapa yang bahkan memiliki tambalan. Hanya suku terkaya di antara mereka yang memiliki beberapa tenda yang sedikit lebih besar, dengan beberapa dekorasi kecil. Setelah kesulitan menemukan area kosong di sudut terpencil perkemahan, suku Bangau Kelabu mulai mendirikan tenda mereka. Han Li keluar dari gerbong dan dengan acuh mengamati tindakan mereka. Ying Lu ragu-ragu sejenak sebelum dia berjalan ke arah Han Li dan berbicara dengan nada hormat, "Immortal Han, di sini cukup kacau. Saya khawatir itu tidak cocok untuk kultivasi yang damai dari dewa yang agung seperti Anda. Ada area peristirahatan khusus untuk perumahan dewa. Bagaimana dengan Immortal Han yang beristirahat di sana untuk saat ini? Dalam 2 hari, kita akan melanjutkan perjalanan kita. Kalau begitu aku akan melakukannya. Dalam waktu 2 hari, aku akan datang mencarimu." Han Li mengangguk dan kemudian pergi ke arah bangunan tertinggi di perkemahan, aula batu besar berlantai 2. Ada pembudidaya yang sesekali masuk dan pergi. Jelas ini adalah bangunan yang disebutkan Ying Lu. Setelah berjalan cukup jauh, Han Li tiba di depan aula batu. Pintu masuk memiliki 2 patung setinggi 15 meter di kedua sisi pintu masuk, banjir naga dengan kepala banteng. Han Li melirik sekilas sebelum melewatinya. Meskipun dia yakin penyamarannya sebagai pembudidaya suku melonjak sempurna, dia merasa tidak nyaman karena berada di dekat begitu banyak pembudidaya suku melonjak lainnya. Jika ada pembudidaya Nas Chen Sol di dekatnya, itu bisa berakhir buruk baginya. Akan lebih baik baginya untuk meninggalkan perkemahan dan mencari tempat terdekat. Kemudian dalam waktu 2 hari, dia akan melanjutkan perjalanan dengan suku Bangau Kelabu. Pada saat mereka tiba di kuil langit tak berujung, desas-desus tentang dia seharusnya sudah mereda dan dia kemudian akan melanjutkan perjalanannya untuk meninggalkan dataran. Meskipun masih cukup lama sampai dia bisa memasuki kekaisaran jin besar, perjalanannya akan lebih lancar jika dia berhati-hati. Dengan mengingat hal itu, Han Li dengan tenang berjalan keluar dari perkemahan dan mengeluarkan pedang kecil sebelum menggunakannya untuk terbang dalam seberkas cahaya. Sekitar 30 km jauhnya, Han Li berhenti di atas bidang batu berserakan. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan turun ke atas 20 meter lebih. Dia duduk bersila di atasnya sebelum melepaskan indera spiritual di sekelilingnya, menyapu perimeter sejauh 10 km tidak ada orang di sekitarnya. Dia kemudian berbalik dan menjentikkan jarinya ke batu besar di depannya. Gelombang pedang biru Qi memotongnya dan menciptakan lubang selebar 6 meter di dalamnya, cukup untuk dimasuki seseorang. Han Li duduk bersila untuk menguji lubang itu dan merasa tempat berlindung sementara sudah memuaskannya. Dia kemudian berjalan 30 meter di depan batu besar dan mengeluarkan 1 set bendera formasi. Lebih dari 10 garis cahaya ditembakkan dan formasi mantra tembus pandang ditempatkan di sekitar batu besar.
Dari luar, batu besar itu benar-benar hilang dari pandangan. Han Li memasuki formasi mantra dengan kabur dan benar-benar menghilang dari pandangan. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Han Li bermeditasi di guanya, memahami mantra yang diberikan Monarch Soul Divergence kepadanya. Prosesnya berjalan jauh lebih lancar dari yang dia perkirakan dan dia hampir menyelesaikannya, sangat menyenangkannya. Saat dia memikirkan tentang bagian mantra yang bermasalah, alisnya bergerak dan pikirannya keluar dari meditasi. Dia membuka matanya dengan ekspresi terperangah.